bin Tahir Ba'alawi. Beliau pengarang kitab Sulamut Taufik. Insyaallah setelah selesai maqam kita baca talqin la ilaha illallah, talqin tauhid namanya. Insyaallah kita semuanya nanti akan menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا. وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang insya Allah penuh kemuliaan, sehingga kita semuanya senantiasa diliputi dengan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibuat pedoman laskar dan semua jamaah bahwa ini bisa jadikan pedoman ini. Kemuliaan itu mendatangkan keberkahan. Ini tanam dalam hati, kemuliaan itu mendatangkan keberkahan. Sedangkan kehinaan itu jauh dari keberkahan. Kemuliaan mendatangkan keberkahan, sedangkan kehinaan akan menjauhkan kita dari keberkahan. Cara yang paling efektif, ya, cara yang paling efektif untuk menjadi orang paling mulia apa? Disebutkan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah dia yang paling bertakwa. Dia yang paling bertakwa. Kalau orang bertakwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa, ittaqullaha haqqa tuqatih, kan begitu. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa.
Kenapa harus dengan sebenar-benarnya takwa? Karena at-taqwa, kata Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi Muhammad SAW mendefinisikan, mengartikan takwa itu apa? Langsung menunjukkan di sini. Wa asyara biyadihi ila sadri. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, at-taqwa itu di sini, bukan baju takwa, bukan orang yang sudah pakai baju takwa, dia sudah orang yang bertakwa. Berkoko berarti bukan. Ketakwaan itu ada di dalam hati. Dan orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia adalah orang-orang yang benar-benar mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Pak, enggak? Dan orang yang mulia pasti akan mendatangkan keberkahan. Kalau orang itu sudah bertakwa kemudian akan terangkat menjadi orang yang mulia, maka orang tersebut setiap hari akan dihujani keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anaknya barokah, ya. Keluarganya berkah, hartanya berkah, rizkinya berkah, waktunya berkah. Ada Hubabah dari nggak tahu dari Bangil apa dari mana, Syarifah. Beliau sudah lanjut usia, setiap hari menghatamkan Al-Quran 5 kali atau 4 kali. Kalau nggak salah 5 kali. Kenapa? Waktunya berkah. Kenapa waktunya berkah? Karena beliau orang mulia. Kenapa beliau menjadi orang mulia? Karena beliau adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, naudzubillah min dzalik, astaghfirullahal azim. Kita beristighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Sebaliknya, kalau orang yang enggak takut kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang hina. Balhum adall, katanya ya. Balhum adall, kata Al-Quran. Bahkan dia lebih sesat daripada binatang. Balhum adall. Bahkan dia kadang lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Punya telinga, tidak bisa mendengarkan. Punya mata, tidak bisa melihat. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, akan tetapi dia tidak paham hatinya itu. Mati sudah. Kalau orang sudah hina. Kalau orang sudah hina, jangan mengharapkan keberkahan. Karena kehinaan dengan keberkahan tolak belakang. Tapi kemuliaan dengan keberkahan akan selalu bersama. Jadi tingkat tinggi, paling tinggi caranya menjadi orang mulia yaitu dengan bertakwa kepada Allah. Nah, ada sub-sub di bawahnya takwa itu ada caranya. Misalkan jenengan kalian punya orang tua, ya, punya orang tua. Orang tuanya sudah tidak mampu, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Terus berbakti kepada orang tua, menjadi tulang punggungnya orang tua. Apapun yang beliau minta dikasih, apapun yang beliau harapkan dilayani. Terus birrul walidain. Maka lama kelamaan orang yang berbakti kepada orang tua dia akan menjadi orang yang mulia. Ketika sudah menjadi orang mulia sebab dia berbakti kepada orang tua, dia akan dihujani keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Konsepnya, rumusnya, kemuliaan mendatangkan keberkahan. Kalau dia sudah kurang ajar dengan orang tuanya, ya, kurang ajar, sikapnya sudah kurang ajar dengan orang tuanya. Katanya, aku ki bener, aku ki punya ilmu, ibu bapak saya apa nggak tahu apa-apa. Aku entuk ngaji kok ngene, Bu. Sama ndak usah malu-malu. Sudah sikap kurang ajar. Gimana kalau sudah sikap kurang ajar? Mulia apa enggak mulia? Enggak mulia sudah. Dia akan dihinakan oleh Allah sebab dia menghinakan orang tua.
Kalau sudah menjadi orang hina sebab dia hina kepada menghinakan orang tua, apakah kehidupannya selalu berkah? Tidak. Rumusnya apa? Orang yang hina, kehinaan itu jauh dari keberkahan. Ya. Kehinaan itu jauh dari keberkahan. Banyak lagi caranya orang menjadi mulia. Ada orang yang ahli tahajud misalkan ya, dia kuat tahajud. Dia kuat tahajud. Dia bangun malam terus istiqomah dengan khusyuk. Istiqomah bangun malam terus dia istiqomah sampai dia menjadi orang mulia sebab qiyamul lail. Kalau sudah menjadi orang mulia sebab qiyamul lail, maka dia akan hidupnya juga dipenuhi dengan keberkahan. Kenapa? Karena sudah mulia. Seperti itu. Karena sudah mulia. Ada yang nggak kuat bangun malam karena misalkan paginya, siangnya capek jual es misalkan ya. Misalkan. Tapi sedekahnya lancar. Ya. Zakatnya lancar, sedekahnya lancar. Tiap hari misalkan dia sedekah 500 ribu, amin. Waduh, kalau orang tempeh ya tiap hari sedekahnya 500 ribu, sudah insya Allah jadi orang termulia setempeh. Ya, puasa nggak kuat, ada orang seperti itu, puasa nggak kuat, sholat malam nggak kuat, wiritan rodok suwi ya nggak kuat, tapi sedekah api. Maka dari itu kita jangan sampai meremehkan orang lain. Lah ini saya orang yang ahli tahajud, lah ini saya orang yang ahli puasa, lah ini saya yang orang ahli sholat sunnah terus. Hah? Tapi nggak pernah sedekah misalkan. Jangan, oh itu apa itu, nggak punya amal apa-apa. Kita nggak tahu, dia mungkin punya amal sesuatu. Sedekah misalkan. Sedekahnya kita dengan mereka kalah. Ya kan? Kalah. Menjadi orang mulia sebab banyak sedekah. Kalau sudah menjadi orang mulia sebab sedekahnya, sebab apa? Infaknya, maka hidupnya akan dipenuhi dengan keberkahan. Karena rumusnya apa? Rumusnya kemuliaan mendatangkan keberkahan. Ada orang ya suruh sholat sunnah wegah, suruh sholat sunnah wegah, puasa ndak kuat luwe, tak kelar lapar Pak Ustaz, tak kuat lapar. Cinta dak lah kono dadi mandor misalkan, kan cuma jadi mandor misalkan, tapi ndak kuat. Nanti puasa saya cuma jadi menahan lapar dan haus. Kenapa? Waduh, karyawati Ustaz gak kuat misalkan. Tidak apa-apa. Tapi dia misalkan rajin sholawatan, rajin sholawatan, hadir di majelis-majelis ilmu. Dia akan menjadi orang mulia sebab hadir di majelis-majelis ilmu, sebab dia sholawatan kepada Rasulullah. Tiap hari sholawatan misalkan ya. Sampai dia punya wiritan tiap hari misalkan 5.000 misalkan. 5.000 sholawatan, sampai dia sholawat sampai dia akan menjadi orang yang mulia sebab sholawat kepada Rasulullah SAW. Ketika sudah menjadi orang mulia, rumusnya apa? Kemuliaan mendatangkan keberkahan. Makanya kita jangan sampai kita menjadi orang hina. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ini ngasih pintu-pintu bagaimana caranya orang menjadi mulia. Sehingga kalau sudah, makanya kan nggak kuat iki, nggak kuat iki, situ nggak kuat situ nggak kuat situ terus. Iya. Bahkan sampai ada orang itu ya. Salah satu sifatnya Rasulullah itu abul yatimi wal armalah, bapaknya orang yatim dan orang-orang janda katanya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu al-insanul kamil, manusia yang paling sempurna, mulia sudah. Akhlaknya mulia, ya. Akhlaknya mulia. Wis sembarangan, sifatnya mulia. Melayani orang tuanya, melayani saudara-saudaranya, tetangga, kan gitu. Jadi orang mulia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ini banyak membuat pintu-pintu agar kita menjadi orang yang mulia. Hati misalkan, tidak kuat sedekah, tidak kuat tidak kuat poso, tidak kuat sholat tahajud, ngaji wes
untuk selembar langsung ngantuk misalkan. Tapi dia pandai jaga hati, tidak pernah iri, ya, tidak pernah iri ke tetangganya, tidak pernah punya hati jelek ke tetangganya, ke teman-temannya. Dia mulia sebab dia pandai menjaga hati. Ketika sudah mulia, rumusnya kemuliaan mendatangkan keberkahan. Makanya ditulis ini nanti di status. Kemuliaan mendatangkan keberkahan, kehinaan jauh dari keberkahan. Itu sudah menjadi kunci hidup. Menjadi kunci hidup. Ketika kita akan berbuat sesuatu, oh iya, kata sodako 500 misalkan rupiah. Oh iya rek mulia iki. Maka mulia. Tadi saya ini ya, alhamdulillah ada salah satu donatur pondok ngasih saya kayu apa jenis? Kayu kelopo. Tapi yang kayu yang diberikan itu ini miliknya jenengan. Oh iya, ternyata setelah diambil ternyata sudah hampir lapuk, busuk. Apa yang terjadi? Sing api-api digolekno, tambah ya. Dia bilang ke saya takut nanti di surganya lapuk. Berarti ngasih ke orang itu yang baik. Kadang dia menjadi orang mulia sebab dia ngasih yang baik. Makanya kita tidak ada yang sempurna. Saya, kalian, tidak ada yang sempurna. Ayo semampu kita akan menjadi orang mulia lewat apa gitu. Bisa mikir-mikir dewe kan ya. Saya ini kuat apa? Puasa. Saya paling tidak kuat yang puasa itu. Loh, kini kuat, Masya Allah. Diberi kekuatan puasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kongkon poso lemes. Lemes. Apa mana Syafi? Abu bahaya. Ayo kita ini apa ini kekuatan kita? Oh, nanti saya mau istiqomah baca Al-Quran. Saya senang baca Al-Quran. Ya sudah, polno ngaji Quran. Hatamkan kalau bisa sehari semalam itu bisa hatam misalkan. Dan siapa tahu kan begitu. Kalian mulia sebab Al-Quran. Saya ini ngaji Quran ndak pati opo misalkan ya. Ada kan orang itu. Tapi lek solawatan seneng. Mau coba solawat terus polno. Oh, berarti itu sudah. Tempatnya itu sampean. Saya ndak ahli sodako. Ya wis sing ikhlas gitu. Sedekah terus sedekah. Oh, saya ngerawat orang tua, Ustadz. Saya kalau disambati orang tua, meskipun saya tidak punya uang, ya wis tak iyoi. Rawat orang tuanya sampai orang tuanya itu ridho. Ya? Maka dia akan menjadi orang mulia. Kalau sudah mulia ya barokah, wis anaknya barokah, rizkinya barokah, hidupnya barokah, istrinya namanya barokah. Ya, paham ya? Sudah. Kita beruntung malam ini kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang mulia. Percaya enggak kalau tempat-tempat seperti ini mulia? Percaya. Kenapa? Karena kita bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan tidak ada apa-apanya ya kita kalau makhluk qiyam berdiri nanti duduk lagi. Apa ini faedah ya? Wong Nabi Muhammad yang enggak datang. Iyalah anak kiai misalkan ada habaib misalkan datang kita berdiri masuk akal orangnya ada. Ya. Tapi ini kenapa kita berdiri waktu maulid itu? Baru-baru ini marhaban sudah marhaban kita duduk lagi apa itu? Ini ada kisah diceritakan oleh Syekh Fawaz An-Namir, orang Syria atau Mesir saya lupa. Mesir insyaallah. Beliau itu cerita dengar langsung dari As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Abu Ya Maliki gitu. Abu Ya Maliki ini orang soleh muhaddits, orang muhaddits. Tidak disebut muhaddits kecuali orang yang sudah hafal ratusan ribu hadis, ahli hadis. Beliau menceritakan abahnya. Beliau namanya siapa? Sayyid Muhammad bin Alwi. Jadi abahnya. Abah saya dulu pernah katanya
ke Palestina. Pernah ke Palestina. Di Palestina, di Kudus itu beliau hadir majelis maulid. Ya maulidan seperti ini, maulidan. Terus ada orang satu berdiri tok. Berdiri terus. Kata Habib Said Alwi ini, kenapa duduk, fadhal duduk. Enggak mau dia berdiri. Terus berdiri terus. Duduk katanya. Terus berdiri. Kata orang-orang yang hadir, Sayyid, enggak, dia memang punya kebiasaan kalau hadir maulid dia berdiri. Dia kalau hadir maulid pasti selalu berdiri, enggak pernah mau duduk dia. Mulai dari awal ya Rabbi sholli alaihi wasallam sampai selesai terus berdiri. Oh, ajib, ini kenapa ini orang ini? Kemudian setelah itu kenalan. Nanti saya mau ke rumah jenengan. Oh iya silakan. Saya mau tanya-tanya. Iya silakan. Datang. Kenapa jenengan kamu kalau hadir maulid dari awal kata orang-orang sampai selesai kamu berdiri? Oh iya. Dulu ini ada kisahnya. Dulu saya ini orang yang termasuk ingkar bahwa mahalul qiyam itu bid'ah. Jadi orang berdiri itu bid'ah katanya. Kenapa? Katanya sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuai hadis dari Rasulullah SAW tidak boleh berdiri katanya. Jadi mahalul qiyam itu bid'ah katanya. Bid'ah. Ternyata saya mimpi malam harinya. Mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, kalau orang masih disayang Kanjeng Nabi, hatinya punya hati kejelekan, ya langsung ditegur oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah nggak disayang Kanjeng Nabi, mau ditegur, enggak kan? Sama dengan kita sebagai anak, sebagai santri misalkan ya. Kalau ditegur sama gurunya, ditegur sama orang tuanya, dikandani, sayang apa enggak sayang berarti? Lek dijar-jarno, lek sapa lek toron misalkan, nggak disopo. Enggak sayang berarti. Nah, ini fulan ini mimpi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perasaannya itu ada sebuah perkumpulan duduk semua. Duduk banyak orang. Lalu Nabi Muhammad SAW masuk. Setelah mau masuk orang-orang mau berdiri semuanya. Kata Rasulullah, duduk. Nanti orang yang aku lewati baru berdiri. Yang enggak tak lewati berarti ojo ngadeg. Berarti diizini oleh Rasulullah. Kalau dia dilewati sama Rasulullah, diizini untuk berdiri. Satu persatu dilewati berdiri. Satu persatu dilewati berdiri. Satu persatu dilewati berdiri. Nyampe ke orang itu tersebut mau berdiri sama Rasulullah. Kamu duduk aja. Kata Rasulullah SAW. Kamu duduk saja. Kaget bangun, lumpuh dia. Lumpuh. Kata Rasulullah SAW, kamu tidak usah berdiri. Lumpuh, dibawa ke dokter kemana-mana, tidak bisa berjalan. Akhirnya datang ke salah satu orang soleh, orang wali, nanya, gimana ini? Oh, kamu ini nggak mungkin sembuh kecuali kamu nadar atau berbuat sesuatu yang sekiranya Rasulullah SAW itu bangga ke kamu. Oh ya sudah, kalau gitu saya nadar, kalau ada maulid Nabi, ya saya hadir di situ dari awal sampai terakhir saya mau berdiri. Nadar seperti itu. Malamnya langsung mimpi Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Al-ankum, sekarang berdiri ya. Sekarang berdiri. Setelah berdiri bangun, iso melaku. Bisa jalan. Ajib ya. Ajib. Ini Rasulullah ini kalau mau melumpuhkan orang cukup diimpeni, longgo. Lumpuh sudah. Kongkon melaku. Langsung setelah itu ya sudah nadar dia. Takut lumpuh lagi mungkin ya. Setiap maulid dari awal Fatihah sampai selesai berdiri terus. Kalah nadar. Maka dari itu jangan kita ngalbengal, terlalu berani, terlalu
terlalu cangkolang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada orang tua beliau. Jangan. Tentang berdiri, hukumnya bid'ah apa enggak sih? Ya? Hukumnya bid'ah apa enggak? Ya enggak lah. Loh, tapi kan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas kumpul-kumpul sama sahabat, Rasulullah datang, orang-orang ini mau berdiri, tapi sama Rasulullah, janganlah. La taqumu kama taqumul a'ajim, katanya. Yu'azzimu ba'duhum ba'dha, kata Rasulullah SAW. Kalian jangan berdiri, kata. Sama dengan orang-orang yang bukan Arab itu, orang-orang luar maksudnya. Jangan berdiri kalian. Jangan berdiri. Masa mengagungkan satu sama lain, kata Rasulullah SAW. Duduk semua para sahabat, kecuali satu orang, namanya Hissan bin Thabit, pesyair ini, tukang nyanyi, tukang ngarang puisi. Enggak berdiri, enggak duduk, berdiri semuanya. Sampai ditanyakan oleh sahabat, sama Rasulullah suruh duduk kok. Sama Rasulullah suruh duduk. Langsung beliau menguntaikan syair. Apa ini saya tulis? Qiyami lil habibi alayya fardun. Ya. Berdiriku kepada orang yang aku cintai alayya fardun, wajib. Kenapa? Wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu. Dan meninggalkan kewajiban itu bukan hal yang baik, tidak mustaqim. Kenapa? Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun. Aku heran, kata beliau, kepada orang yang punya akal dan punya pemahaman. Ya. Yara hadzal jamala walam yaqumu. Aku heran kepada orang yang punya akal dan yang punya kepahaman, melihat orang yang indah semacam beliau seperti Rasulullah SAW, tapi tidak berdiri. Langsung berdiri semua. Ya Rasulullah tidak ingkar. Tapi kenapa Rasulullah melarang sahabat-sahabatnya berdiri? Karena Rasulullah itu takut. Yang dilarang oleh Rasulullah itu berdiri sebab takut. Sama seperti orang luar, kata orang yang bukan Arab waktu itu. Mereka berdiri untuk raja-rajanya karena takzim kepada rajanya, apa gara-gara takut? Rata-rata karena takut. Nah, Rasulullah tidak ingin itu. Tidak ingin menjadi orang yang ditakuti oleh sahabat-sahabatnya, oleh umatnya. Tapi Rasulullah itu lebih ingin nggak popo, bahasanya, awakmu nggak usah berdiri kalau kamu gara-gara takut kepada saya, nggak usah. Tapi nggak popo, lek umpama kalian itu berdiri sebab kalian ingin mengagungkanku, memuliakan aku, begitu. Paham ya? Jadi ajib ini Hasan bin Thabit. Qiyami lil habibi alayya fardun. Qiyami lil habibi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala wa lam yakumu. Jadi berdiriku untuk orang yang aku cintai, untuk kekasih itu wajib, dan meninggalkan kewajiban itu adalah perkara yang tidak baik. Ya, aku heran kepada orang yang punya akal dan yang punya pemahaman, dua hati. Ya, yara, melihat keindahan ini tidak berdiri. Coba kita misalkan melihat kita bertamu ya kepada seseorang, misalkan ya duduk-duduk gitu. Ternyata tuan rumah ini punya burung, dua manuk misalkan. Saman seneng dek manuk, ngatuk sama lu. Ya wapi kan gitu ya. Iya. Masa Rasulullah disamakan dengan burung? Oh, enggak. Walil Rasul masalul a'la, al-mathalul a'la. Seperti itu. Ya, akhiran mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita masing-masing, dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya senantiasa diliputi keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
berkah hidup kita, berkah umur kita, berkah keluarga kita, anak istri kita, yang punya istri, yang masih belum punya istri, insya Allah mudah-mudahan berkah juga nanti. Rizkinya barakah, anak-anaknya juga barakah, santrinya juga barakah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.